Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 kelas 1B Politeknik AK Bogor mau nyampein materi tentang flame photometry. Nah, siapa aja sih yang ada di kelompok 6? Yang pertama ada Amelia Rosa Nurpasya, terus Dela Septiana, Hani Latifa, Muhammad Gozi Aroyan, Putri Aisyah Oktaviani, Sandi Edrin, dan saya sendiri, Yuki. Selanjutnya ada peta konsep. Yang pertama terdapat dasar teori, yang kedua instrumentasi, yang ketiga tipe-tipe flame photometry, dan yang terakhir pengaplikasian flame photometry. Dasar teori. Definisi flame photometry atau spektrofotometri emisi atom api merupakan suatu cara analisis instrumen yang berdasarkan pada intensitas cahaya emisi dari suatu atom bebas yang tereksitasi dalam suatu nyala. Flame photometry biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam tertentu seperti natrium, kalium, litium, kalsium, dan barium. Flame photometry berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar unsur akan tereksitasi dalam suatu nyala pada suhu tertentu. Eksitasi terjadi bila elektron dari atom netral keluar dari orbitalnya ke orbital yang lebih tinggi, dan bila terjadi eksitasi atom, ion molekul akan kembali ke orbital semula dan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang. Prinsip dari flame photometry ini adalah pancaran cahaya yang tereksitasi yang kemudian kembali ke keadaan dasar. Saat atom kembali ke keadaan dasar, ia akan mengemisikan radiasi cahaya di daerah spektrum sinar tampak atau visible. Emisi merupakan suatu peristiwa di mana suatu materi memancarkan energi yang berasal dari materi itu sendiri. Tiap unsur akan mengemisikan radiasi pada panjang gelombang tertentu. Di sini, warna nyala garam suatu unsur, contohnya seperti barium, memiliki panjang gelombang emisi 554 nanometer, lalu warna nyalanya hijau lemon, dan litium memiliki panjang gelombang emisi 670 nanometer dengan warna nyala merah. Dan yang lainnya bisa diperhatikan ya. Teori Niels Bohr 1913. Yang pertama, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Elektron akan menempati orbit sesuai dengan tingkat energinya. Makin jauh dari inti atom, energinya semakin besar. Elektron-elektron suatu atom bergerak pada jarak tertentu, mengelilingi intinya, dan mempunyai lintasan atau orbit tertentu seperti planet dalam susunan tata surya. Elektron valensi atau kulit terluar dapat mengabsorb sejumlah energi berupa panas atau cahaya dan akan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan ini disebut tereksitasi. Dalam waktu singkat, elektron tereksitasi akan kembali ke keadaan dasar sambil melepaskan energi dalam bentuk cahaya atau cahaya emisi. Konfigurasi elektron suatu unsur spesifik menjadi energi yang diserap atau dilepas oleh atom spesifik, lalu menjadi emisi yang diserap suatu unsur spesifik. Pada gambar ini, ketika atom menerima energi cahaya dan energi panas, maka ia akan berpindah ke kulit terluar, menjauhi inti atom atau disebut tereksitasi.
Kemudian ada struktur api pada flame photometry. Api ini terdapat pada bagian burner. Yang pertama ada preheating zone. Dalam zona ini, campuran pembakaran dipanaskan ke suhu pengapian oleh konduksi panas yang berasal dari primary reaction zone. Kemudian ada primary reaction zone. Zona ini memiliki ketebalan 0,1 mm pada tekanan ATM. Dalam zona ini tidak ada kesetimbangan termodinamika, radikal bebas, dan konsentrasi ion sangat tinggi, sehingga tidak digunakan dalam flame photometry. Kemudian ada interconal zone. Zona ini dapat meluas cukup tinggi. Kemudian suhu maksimum dicapai di atas zona dalam. Suhu inilah yang digunakan dalam flame photometry. Yang terakhir ada secondary reaction zone. Di zona ini, produk dari proses pembakaran dibakar hingga menjadi spesies molekul yang stabil di sekitar udara. Yang kedua itu ada instrumentasi. Cara mengeksitasinya yaitu pada contoh yang pertama nebulizer atau atomizer. Pada contohnya larutan contoh menjadi aerosol kabut lalu menyala. Contoh yang kedua itu nyala api yang berbahan bakar LPG. Yang ketiga itu nyala. Tempat terjadinya proses eksitasi atau menghasilkan cahaya emisi. Air atau pelarut menguap tertinggal padatan menjadi gas atau molekul. Menjadi atom bebas absorpsi energi panas. Menjadi tereksitasi lalu menjadi kembali ke dasar dihasilkan cahaya emisi. Nah, di sini ada reaksinya. Yaitu pertama itu dari larutan lalu menjadi aerosol, lalu delta H-nya itu dipanaskan menjadi padatan, lalu dipanaskan kembali menjadi gas, lalu dia menjadi flame. Nah, di sini ada struktur dari instrumentasinya. Ini bisa kita lihat, yaitu ada gas, lalu dia menyala, lalu ada tabung nebulizer, dia ada 3 pembagian, itu ada larutan sampel, ada pembuangan, saluran pembuangan, ada kompresor. Lalu dari menyala itu difilter, lalu dia akan keluar dan akan didetektor, lalu dia berujung di amplifitornya. Bagian-bagian flame photometry. 1. Flame. Gunanya untuk mentransfer atau memberi energi kepada atom-atom yang mempunyai energi rendah menjadi energi tinggi. Nyala dari flame harus konstan, bila nyala berubah akibatnya respon detektor akan berubah. 2. Gas pembakar. Ada beberapa kombinasi gas yang digunakan. 1. Gas hidrogen dengan gas oksigen. 2. Gas LPG dengan gas oksigen. Yang ketiga, gas asetilen dengan gas oksigen. Tiga, kompresor. Pompa udara yang mengkompres udara sampai tekanan tertentu. Sumber oksigen. 4. Regulator. Regulator berguna untuk mendapatkan tekanan dan jumlah volume gas yang tetap agar dapat menghasilkan nyala serta panas yang konstan. 5. Filter. Menyaring lambda emisi yang dilewatkan hanya lambda dari unsur yang ditetapkan.
6. Atomizer dan aspirator. Atomizer dan aspirator merupakan bagian yang menjadi satu yang fungsinya mengubah atau menguraikan larutan menjadi molekul-molekul yang berbentuk gas agar atom bisa menyerap atau mengambil panas dari nyala. 7. Detektor. Mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ini adalah contoh filter. Unsur yang ditetapkan adalah natrium, maka yang dilewatkan hanya lambda natrium saja. Oke. Tadi sudah jelaskan bahwasannya detektor itu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, dari situ kita dapat menampilkan hasil pengukuran skala pada persen E, yang dimana itu bentuk hasil dari detektor yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, baiklah teman-teman bisa amati dua grafik ada di depan perempuan ini. Nah, untuk di poin ketiga, kita ada tipe-tipe flame photometry. Nah, baik teman-teman. Jadi, kalau kita dari tadi berbicara tentang flame photometry, nah yang untuk penasaran, ini adalah foto tampak depan dari alat flame photometry. Boleh teman-teman amati. Nah, tipe-tipe flame photometry ada dua. Yang pertama yaitu jenis langsung. Nah, jenis langsung ini yaitu solusi standar natrium dan kalium diatomisasi atau disedot ke dalam nyala api untuk memberikan serangkaian pembacaan meter di mana yang tidak diketahui akan dibandingkan dengan kerugian tipe langsung. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama di sini ada fluktuasi kecil apapun di udara. Tekanan gas dapat berubah responsi instrumen, kemudian menyebabkan kesalahan. Nah, yang kedua kemudian di sini ada analisis terpisah dan terkadang solusi terpisah harus dibuat untuk Na dan kalium. Nah, dilanjutkan untuk tipe yang kedua itu jenis dengan metode standar internal. Elemen lain seperti Li ditambahkan ke semua standar, kosong dan tidak diketahui dalam konsentrasi yang sama. Elemen ini memiliki kriteria antara lain sebagai berikut. Yang pertama, intensitas emisi tinggi dan tidak ada cairan biologis. Nah, untuk bagian keempat ada pengaplikasian flame photometry. Aplikasi dari flame photometry apa aja? Yang pertama, penentuan ketersediaan logam alkali dan alkali tanah yang penting untuk penanaman tanah. Terus yang kedua, di bidang pertanian, kebutuhan pupuk tanah dianalisis dengan analisis uji nyala tanah. Yang ketiga di bidang klinis, ion Na dan K dalam cairan tubuh, otot, dan jantung dapat ditentukan dengan mengencerkan serum darah dan aspirasi ke dalam nyala api. Yang keempat, analisis minuman ringan, jus buah, dan minuman beralkohol juga dapat dianalisis dengan menggunakan flame photometry. Nah, berikut daftar pustaka. Dari sinilah kami menyusun PPT ini. Sumbernya dari sini. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Nah, jika ada pertanyaan bisa tulis di komentar ya. Dadah.